Drama panjang yang melibatkan dugaan pemerasan, pengancaman, hingga pencucian uang terhadap dokter kecantikan Reza Gladys akhirnya mencapai titik anti klimaks bagi pihak Nikita Mirzani. Ya, selama berbulan-bulan, publik disuguhkan dengan perlawanan sengit dari balik jeruji. Namun, di hadapan hukum, gertakan dan pembelaan diri ternyata tak cukup kuat untuk menembus dinding keadilan. Nikita Mirzani, yang mencoba segala celah hukum untuk lolos dari jeratan kasus senilai miliaran rupiah ini, justru harus menelan pil paling pahit dalam karirnya. Dari upaya eksepsi yang dimentahkan di awal laga, permohonan penangguhan penahanan yang diabaikan demi kelancaran sidang, hingga serangan balik gugatan perdata ratusan miliar yang berakhir mental. Puncaknya, niat hati mencari keringanan lewat banding, hukum justru berbalik menyerang dengan vonis yang membengkak jadi 6 tahun penjara. Dan tepat pada 13 Maret 2026, pintu harapan terakhir pun tertutup rapat. Mahkamah Agung resmi menolak kasasi Nikita Mirzani. Status hukum kini telah inkrah. Kini, Reza Gladys berdiri tegak di atas angin, memenangkan setiap babak dalam pertarungan ini. Sementara Nikita Mirzani harus bersiap menjalani masa-masa panjang di balik dinginnya sel rutan. Bagaimana kronologi lengkap dari 5 kekalahan beruntun yang meruntuhkan pertahanan sang selebriti kontroversial ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pada Juli 2025, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi saksi bisu saat nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pihak Nikita Mirzani berakhir dengan penolakan total. Ya, Nikita mencoba mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman senilai 4 miliar rupiah yang dituduhkan kepadanya. Namun, harapan untuk menghentikan kasus ini lebih awal sirna seketika. Majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan jaksa sudah sangat cermat, jelas, dan lengkap. Alih-alih bebas dari jeratan hukum, hakim justru memerintahkan agar perang dilanjutkan masuk ke pokok perkara. Inilah momen di mana langkah hukum Nikita Mirzani mulai goyah di tangan keadilan. Saya ini adalah orang yang menyuarakan edukasi tentang bahayanya produk skincare yang dijual bebas di e-commerce dengan menggunakan jarum suntik tanpa pengawasan dokter spesialis yang seharusnya dilakukan di klinik kesehatan dengan pengawasan yang ketat. Saat ini saya ini sudah menyelamatkan banyak muka wajah wanita Indonesia. Wajah wanita Indonesia atas pentingnya edukasi terhadap pelanggan produk skincare yang berbahaya tersebut. Akan tetapi, saya malah dipenjarakan oleh mafia skincare atau penjahat skincare yang sesungguhnya, yaitu Reza Gladys Gizali dan Alkola Mubid yang malah satu. Apakah saya pernah melakukan kerugian terhadap negara? 2. Apakah saya pernah melakukan aksi teror terhadap negara? 3. Apakah saya pernah melakukan perusakan fasilitas negara? Majelis hakim yang mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini saya selaku terdakwa memohon majelis hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan 1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154-JKPSL-EOH 2-06-2025 tanggal 24 Juni 2025 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan tidak sah. 2. Pemerintah jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bandung, Jakarta Timur, atau 1. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara PDN 154-BKPSL-EOH 2-06-2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362-PID /2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pada prinsipnya bahwa apa yang menjadi dakwaan dari jaksa penuntut umum menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan dalam asas formil dan material sebagaimana ketentuan 143 KUHP dan 156 KUHP. Seperti itu. Selama proses persidangan di tingkat pertama, pihak Nikita tidak hanya sekali, melainkan 2 kali melayangkan permohonan penangguhan penahanan. Dengan alasan naluri seorang ibu dan faktor kemanusiaan, ia berharap majelis hakim luluh dan mengizinkannya menjadi tahanan kota. Namun, hukum tetaplah dingin dan objektif. Tepat pada September 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memberikan jawaban pahit. Seluruh permohonan tersebut ditolak mentah-mentah. Hakim menilai, keberadaan Nikita di dalam sel rutan sangat krusial demi menjamin kelancaran persidangan dan mencegah adanya gangguan pada proses hukum yang sedang berjalan. Inilah kegagalan kedua yang semakin mempersempit ruang gerak sang selebriti di medan perang hukum. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Penangguhan penahanan ini untuk kasus-kasus pemerasan, kemudian pencurian, kemudian perjudian, apalagi narkotika, itu jarang sekali ditangguhkan gitu, kecuali ada pembantaran karena sakit ya. Jadi kemungkinan besar itu nggak akan digubris oleh pihak penyidik. Pakamnya memang nggak akan ditangguhkan kalau kasus-kasus yang seperti saya sebut tadi. Seolah tak mau kalah begitu saja. Nikita Mirzani sempat mencoba membalikan keadaan dengan meluncurkan serangan balik yang sangat fantastis. Tak main-main, ia melayangkan gugatan perdata terhadap Reza Gladys atas tuduhan perbuatan melawan hukum. Angka yang dituntut pun mencengangkan publik, yakni 244 miliar rupiah. Namun, apa yang terjadi? Alih-alih mendapatkan ganti rugi, serangan ini justru kandas total. Setelah proses mediasi pada November 2025 dinyatakan gagal total, gugatan ratusan miliar tersebut akhirnya mental di tangan hakim. Majelis hakim menilai tidak ada bukti kuat yang mendukung kerugian tersebut, apalagi mengingat status Nikita yang saat itu tengah duduk sebagai terdakwa dalam kasus pidana yang berkaitan. Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Reza Gladys kemudian melancarkan serangan balik yang jauh lebih mematikan. Reza Gladys resmi mengajukan gugatan balik dengan angka yang lebih dari 2 kali lipat, yakni senilai 504 miliar rupiah. Niat hati ingin melumpuhkan lawan dengan 244 miliar, Nikita Mirzani kini justru terjepit dalam ancaman kerugian setengah triliun rupiah. Hari ini mediasi yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304M. Itu mungkin yang perlu sampaikan. 304. Ya, jadi lebih banyak kami 300. Kalau dia mau gugat silahkan gugat, kami siap menghadapi itu. Setelah dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2025 atas kasus pemerasan dan TPPU, Nikita dan tim kuasa hukumnya segera bergerak. Mereka melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi dengan satu target utama, yakni keringanan hukuman. Namun, alih-alih mendapatkan potongan masa tahanan, upaya ini justru berbuah simalakama. Majelis Hakim tingkat banding memberikan kejutan yang mengerikan.
Bukannya berkurang, hukuman Nikita Mirzani justru resmi diperberat menjadi 6 tahun penjara. Alasan hakim pun sangat menohok. Selama proses hukum berlangsung, Nikita dinilai sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Sikapnya yang dianggap tidak kooperatif di meja hijau justru menjadi bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Demikian ya, sudah selesai urusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Bebas dari penjara ya kan Niki? Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Soal puasnya itu subjektif ya, karena begini, klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya, ya kembali seperti itu. Tetapi bahwa ini terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan pertama bahwa dia telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah soal TPPU itu bukan lagi harapan klien kami yang gimana ya, yang pasti bahwa upaya-upaya terdakwa ini untuk mendiskreditkan klien kami selama ini dengan hal-hal yang tidak benar dan kemudian meminta uang haknya sebagian seluruhnya adalah upaya pemerasan. Hanya itu yang diharapkan klien kami. Setelah menelan kekalahan beruntun yang menyakitkan, harapan terakhir Nikita Mirzani digantungkan pada lembaga hukum tertinggi di negeri ini, Mahkamah Agung. Melalui memori kasasi, ia mencoba satu taruhan terakhir untuk membatalkan vonis 6 tahun penjara yang membayanginya. Namun, keadilan berkata lain. Tepat pada 13 Maret 2026, Mahkamah Agung resmi mengetok palu putusan yang menghancurkan sisa-sisa harapan Nikita Mirzani. Ya, kasasi Nikita Mirzani ditolak mentah-mentah. Dengan penolakan ini, status hukum Nikita kini resmi dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Secara de jure, vonis 6 tahun penjara bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang harus dijalani. Tapi, bukan Nikita Mirzani namanya jika menyerah begitu saja. Meski berada di titik nadir, Nikita dikabarkan akan terus melawan. Ia berencana meluncurkan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali atau PK. Sebuah langkah nekat yang oleh banyak pihak, termasuk tim hukum Reza Gladys, dinilai hanya akan menjadi upaya sia-sia yang membuang waktu. Lantas apakah PK ini akan menjadi keajaiban terakhir bagi sang selebriti, atau justru hanya memperlama luka kekalahan yang sudah terpampang nyata? Dalam perkara pidana, kami sebagai penasihat hukum ya, pertama-tama kami menghormati putusan kasasi yang sudah dikeluarkan ya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu bagian dari instrumen proses penegakan hukum. Jadi kan begini, kami kan sebagai penasihat hukum dalam pidana, karena kalau dalam pidana itu tidak disebut sebagai namanya kuasa hukum tapi penasihat hukum. Nah, dalam perdata itu disebut namanya kuasa hukum. Nah, kami dalam penasihat hukum dalam upaya dalam pasca putusan kasasi itu ya, kami sudah berdiskusi banyak dengan klien kami Nikita Mirzani gitu. Memang secara manusiawi ya, namanya manusiawi ya, sangat kecewa terhadap putusan kasasi itu. Nah, kemudian tapi kan kekecewaan itu nggak lama. Kami melihatnya sebagai penasihat hukum, ini sosok Nikita Mirzani adalah sosok wanita yang kuat ya. Memang secara manusiawi dia kecewa dengan kasasi itu, tapi kami melihat kekecewaan itu nggak lama
dia cepat sekali pulih kembali dan ketika banyak hal yang sudah disampaikan, ya, kami berkeyakinan, kami masih optimis dalam melakukan upaya-upaya langkah hukum berikutnya. Saya mengatakan bahwa Hakim Mahkamah Agung kemarin memutuskan kasasi itu sangat profesional. Sangat profesional. Ya, setelah dia mempelajari berkas perkara dengan baik, dia masih menunggu sidang pembuktian dalam kasus ini. Hakim Mahkamah Agung mau melihat, ya, apakah penggugat ini bisa menunjukkan satu bukti, ya, apakah ada suatu bukti yang ini bukan pemerasan. Di Mahkamah Agung menunggu. Bayangkan tuh profesionalnya Mahkamah Agung, dan dia betul-betul sangat hati-hati memutuskan. Siapa tahu dalam persidangan ini ada bukti yang menunjukkan bahwa itu bukan pemerasan. Dia tunggu. Tapi begitu waktu itu Selasa, bukti sudah selesai, bukti penggugat sudah selesai, bukti tergugat sudah selesai, Jumatnya Mahkamah Agung mengetok palu menolak kasasi. Jadi itu penolak kasasi itu nggak main-main Mahkamah Agung, ya. Jadi dengan demikian, karena sudah diketok oleh Mahkamah Agung, ini menjadi berkekuatan hukum tetap, ya, inkrah pangewisde, ya. Ini sudah sah putusannya. Jadi tidak bisa lagi dikatakan bahwa uang 4M itu bukan diperas. Tidak bisa lagi dikatakan bahwa uang 4M itulah perjanjian segala macam. Itulah sebabnya saya katakan bahwa komedi jilid 3 ini sebenarnya sudah selesai. Tapi karena persidangan di pengadilan tidak bisa dipotong begitu saja, ya kita jalanilah. Ya, kita jalanilah sidang ini. Karena nggak mungkin hakim yang itu udah final, nggak bisa begitu, ya. Jadi tetap dijalani sidangnya. Tapi kalau menurut kami ini komedi jilid 3 sudah selesai. Sudah sah Mahkamah Agung mengatakan ini adalah pemerasan. Tidak perlu digalih-alihkan menjadi suatu perjanjian atau segala macam, ya. Dan juga penggugat kan kemarin mulutnya ngomong kan belum inkrah kan begitu, ya. Nah, selalu dia berdalih kasus ini berjalan karena belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi media kan sudah lihat, sudah final di Mahkamah Agung, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah inkrah. Jadi dia nggak usah lagi banyak omong. Ini adalah pemerasan. Tidak ada perkataan kesepakatan atau perjanjian. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.